Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatlah ilmu dengan cara membagikannya. Ya, kali ini kita akan membedah sebuah buku Hijrah Ekstrim yang ditulis oleh seorang Mbak Mira, Mirani Mauliza, lahir di Medan pada tahun 82, yang merupakan brand ambassador, mendapat julukan paket combo superstar. Kenapa? Karena beliau mengidap leukemia, terlilit hutang miliaran rupiah, cinta yang rumit, dan masalah keluarga. Sebelum kita membedah buku ini, ada beberapa pesan para tokoh. Yang pertama, masa lalu yang kelam menjadi cambuk untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, jika kita ingin hijrah di jalan Allah, maka Ia akan mendatangkan kaki tangannya berupa orang-orang baik, mendatangi dan menolong kita. Yang ketiga, hijrah adalah jalan terbaik selagi nafas kita masih berhembus. Sesuai dengan potongan surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan di muka bumi ini berupa tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Buku ini terdiri atas 5 babak. Babak pertama adalah masa kecilnya Mbak Mira. Ketika berusia 5 tahun saat berada di TKA, Mbak Mira harus memaknai kata cerai. Seorang guru menjelaskan bahwa cerai adalah perpisahan suami istri, makna yang begitu berat bagi seorang anak berusia 5 tahun. Mbak Mira merupakan seorang anak kolonel yang memiliki 3 orang istri, di mana ketika itu seorang ayah Mbak Mira hanya memakai istri pertama dan istri ketiga, yaitu Umi. Walaupun sebagai abdi negara dilarang keras untuk memiliki beberapa orang istri, maka kondisi tersebut tidak berlaku bagi seorang ayahnya Mbak Mira. Beberapa waktu setelah terjadinya perceraian, Mbak Mira, kakak dan adik diculik oleh ayah tanpa sepengetahuan Umi, lalu dititipkan kepada keluarga, dan 4 hari kemudian Umi melaporkan ke polisi bahwa terjadi penculikan terhadap anak-anaknya, dan Uminya Mbak Mira ditolong oleh polisi untuk menjemput mereka ke rumah familinya ayah. Lalu beberapa hari kemudian ayah pun melaporkan ke polisi bahwa terjadi penculikan terhadap anak-anaknya, sehingga membingungkan pihak polisian, dan akhirnya polisi mempertanyakan, Mbak Mira mau tinggal dengan siapa? Ingin tinggal dengan Umi. Gak lama kemudian adik Mbak Mira diculik lagi oleh ayah sampai akhirnya meninggal dalam kondisi fisik dan mental yang sangat memprihatinkan. 2 tahun kemudian, Umi membuka hati, akhirnya seorang buya pensiunan dini CPM, dan 1 tahun kemudian mereka diboyong oleh buya ke kampungnya di Pontianak, yang dimulai dari nol dan pada kondisi yang tidak memiliki beras, dan akhirnya Umi harus berjualan di pasar. Apapun dijual oleh Umi ketika itu. Pada saat Mbak Mira kelas 6 SD, berusia 12 tahun, lalu ayah datang dengan kesadarannya meminta maaf kepada Umi. Akhirnya Umi membuka peluang lagi untuk ayah dan mengizinkan Mbak Mira dan kakak untuk dibawa ayah berkeliling di kota Pontianak. Saat kelas 3 SMP, Mbak Mira pindah ikut ayah ke Medan dengan fasilitas terbaik dan uang jajan yang sangat banyak. Akhirnya Mbak Mira mengenal salah seorang teman yang memperkenalkannya kepada diskotik. Ketika itu Mbak Mira awalnya canggung, namun lama-kelamaan menjadi rutinitas dan akhirnya mengenal yang namanya rokok, miras. Namun dibalik itu semua, ketika jam sholat datang, Mbak Mira merasa risih dan dia selalu keluar dari diskotik untuk mencari tempat sholat. Dan setelah itu tidak hanya pacar yang diperkenalkan kepada diskotik, tetapi juga sang kakak. Pada kondisi sering bolos sekolah, tidak mau belajar, tidak punya cita-cita, di penghujung saat Eptanas, Mbak Mira memiliki kesadaran untuk belajar sungguh-sungguh dan melakukan sholat tahajud, dan akhirnya mendapat NEM tertinggi dengan rata-rata 9. Ketika Mbak Mira menjadi seorang mahasiswa, dia menjadi mahasiswa liar berteman dengan para pemakai ganja, dan ketika itu beliau menjadi SPG rokok. Yang lucunya, yang anehnya, yang uniknya, ketika pacar selingkuh, itu Mbak Mira minum 15 pil obat penenang dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. 3 bulan sebelum hari pernikahannya, sang pacar datang lagi. Di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahannya Mbak Mira, beliau memutuskan untuk pergi ke Bali liburan.
Masya Allah, dahsyat sekali perjalanan lika-liku hidupnya Mbak Mira. Babak 2 buku ini tentang skenario Tuhan. Mbak Mira diajak untuk ikut bisnis investasi sebagai calon investor pada pengadaan pupuk dengan keuntungan 20% dan melibatkan pihak ketiga yaitu koperasi sehingga pembayaran dapat dilakukan 3 kali cicilan. Akhirnya Mbak Mira mengumpulkan teman-teman dengan iming-iming 10% fee, akhirnya terkumpullah uang sebanyak 500 juta yang pada awalnya yang menjadi targetnya Mbak Mira hanyalah 300 juta. Karena saking sibuknya jadwal bisnisnya Mbak Mira sehingga Mbak Mira mengidap leukemia stadium 1 dengan 2 solusi, yaitu yang pertama kemoterapi, yang kedua suntik sumsum tulang belakang. Akhirnya Mbak Mira mengambil keputusan untuk suntik sumsum tulang belakang dengan tarif 4.500.000 per kali suntik per bulan supaya tidak diketahui oleh pihak keluarga. Terjerat rentenir ketika orang-orang koperasi berhilangan sementara pihak petani sudah melakukan pembayaran namun mereka tidak segera mendapatkan pupuk-pupuknya. Akhirnya Mbak Mira drop dan dirawat di rumah sakit. Berdatanganlah para investor untuk menagih uang-uangnya. Dan ketika itu para pihak keluarga sudah mengetahui bahwa Mbak Mira mengalami masalah serius. Lalu Mbak Mira membawa silet ke kamar mandi sedang terpasang infus tersebut untuk menyayat urat nadinya. Namun Umi curiga dan mendobrak pintu kamar mandi. Akhirnya Mbak Mira masih dapat diselamatkan. Dalam kondisi tersebut ternyata sang pacar menghilang kembali. 3 pekan kemudian, Mbak Mira mencoba untuk mencari pacar ke rumahnya dan Mbak Mira dihina oleh sang pacar, yaitu nenek tua. Setelah itu, nggak lama kemudian, sang pacar menjebaknya Mbak Mira dengan para investor untuk dibawa ke polisi, membuat perjanjian kapan uang-uang mereka dikembalikan. Pada kondisi tersebut, Umi memutuskan untuk mengutus Mbak Mira ke Jakarta dan selama 40 hari Mbak Mira melakukan sholat 40 rakaat, puasa, zikir, berdoa, dan berdoa. Babak 3, penjara membuat Mbak Mira mengenal Allah. Pada suatu hari Mbak Mira dengan Umi mengikuti pengajian Ustadz Yusuf Mansur. Dan ketika itu Mbak Mira menyumbangkan sebuah cincin yang melingkar di jarinya untuk meminta doa didapatkan jodoh. Setelah pengajian tersebut, iseng-iseng Mbak Mira membuka Facebook, ternyata dia mendapati informasi bahwa sang mantan telah menikah. 1 bulan kemudian, ternyata Allah mengabulkan doa Mbak Mira, mendapatkan jodohnya orang yang sudah lama dia kenal, sama-sama memiliki bisnis MLM, dan sama-sama punya kisah ditinggal oleh mantan kekasih. Tepatnya Januari 2011, Mbak Mira dinikahi oleh Mas EN. Beberapa bulan kemudian, saat pernikahan sedang dinikmati, ternyata Mbak Mira dipenjara. Setelah itu, karena putus asa, Mbak Mira meminum lotion anti nyamuk di dalam penjara. Yang hebatnya ketika itu leukemia Mbak Mira tiba-tiba negatif. Putusan hakim memutuskan bahwasanya Mbak Mira dipenjara selama 8 bulan. 2 bulan telah dilalui, 2 bulan remisi atas kemerdekaan, dan 4 bulan berikutnya harus dilewati oleh Mbak Mira. Babak 4 tersandung untuk kedua kalinya. Setelah keluar dari penjara, Mbak Mira telah disediakan oleh Mas EN sebuah mobil dan sebuah rumah. 1 bulan kemudian, alhamdulillah Mbak Mira hamil yang disertai dengan pingsan dan bahkan kesurupan. Lalu Buya berinisiatif mengajak Mbak Mira untuk diruqyah. Ternyata makhluk tersebut pindah ke Buya dan akhirnya Buya meninggal dunia. 7 bulan kehamilannya Mbak Mira, alhamdulillah kesurupan itu tiba-tiba hilang, dan alhamdulillah juga Mbak Mira mendapat tawaran bisnis Umroh Plus. Niat untuk mengumrohkan orang tua ternyata digunakan oleh Mbak Mira untuk merenovasi rumah. Dana yang seharusnya diniatkan 30 juta untuk renovasi rumah ternyata telah mencapai 1 M, dan bahkan Mbak Mira tiba-tiba membeli sebuah mobil. Dari kasus pupuk menjadi pelajaran bagi Mbak Mira untuk mengenal Allah. Alhamdulillah umroh masih dapat dilaksanakan. Ustadz Lukman berpesan kepada Mbak Mira dan Mas EN, ketika nanti di Baitullah, jangan minta untuk dilunasi hutang, tapi minta ampunan kepada Allah, yang apabila kita telah diberi ampunan oleh Allah, maka semua urusan dunia dapat diselesaikan. Sepulang dari umroh, sebuah buku Dikejar Rezeki menjadi wasilah. Alhamdulillah akhirnya Mbak Mira dan Mas EN mendapat bisnis kapling tanah, di mana bisnis tersebut
hutang sebanyak 1,8 M lunas dalam jangka waktu 6 bulan. Sebelumnya, Mbak Mira sudah mensedekahkan sebuah mobil yang masih cicilan 7 juta per bulan ke sebuah masjid, dan cicilan itu masih berjalan. Babak 5, dunia tempat bermain drama. Suatu hari kecolongan lagi uang sebanyak 500 juta dari hilangnya pialang tanah. Dan setelah dicek, ternyata masih ada praktik riba yang dilakukan oleh Mbak Mira, yaitu pada cicilan mobil yang telah disedekahkan ke masjid sebelumnya. Sepulang dari pengajian, Mbak Mira langsung melunasi mobil tersebut. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari semua kisah yang telah dijelaskan tadi, yaitu sebagai berikut. Menghadirkan pertolongan Allah pada 3 masalah anak manusia, yaitu penyakit, utang, dan keluarga. Yang pertama, penyakit, di mana penyakit itu datang dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, hutang. Hutang itu menjerat, mencekik, dan hampir membuat kita mati karena putus asa. Allah melarang kita berputus asa dari mengharap rahmat-Nya. Yang ketiga, keluarga. Tidak ada jaminan kebahagiaan terhadap jabatan dan uang banyak, melaporkan kepada Allah yang akan membolak-balikan hati keluarga. Sungguh, pertolongan Allah tidak akan datang sampai kita benar-benar bertobat, seperti tobatnya layaknya Nabi Adam dan Yunus. Pesan terakhir Mbak Mira dari buku ini adalah perniagaan yang tidak pernah rugi itu konsepnya ada 3, yaitu ASI. ASI bukan air susu ibu, tetapi ASI adalah Al-Quran, sholat, dan infak. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.